Prof. Dr. Nasomal, Pak Kapolri, galian pasir tidak berizin di Bintan merusak ekosistem alam. Pelakunya tidak pernah ditangkap. Di mana polisi? Prof. Dr. Sutan Nasomal SH, MH Pakar Hukum Internasional angkat bicara, ini ujian besar bagi Presiden Prabowo, Ketua KPK Setio Budianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Listio Sigit. Rakyat berhak tahu, hukum tak bisa diam. Bintan, tanggal 13 Juni tahun 2026, Kepulauan Riau, sebuah operasi tambang pasir ilegal skala industri kembali berdenyut di Kabupaten Bintan. Setelah beberapa kali digerebek dan dihentikan paksa aparat, praktik haram ini justru bangkit lebih ganas. Ekskavator dan mesin penyedot raksasa bekerja siang malam menguras bumi Bintan seolah tak ada hukum yang berkuasa. Namun, kali ini, kasus ini tidak lagi sekadar catatan kriminal biasa. Prof. Dr. Kiai Haji Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Association of Young Indonesian Advocates, secara resmi menyatakan bahwa masyarakat kini menaruh seluruh harapannya pada pucuk pimpinan tertinggi negara. Yang sedang diuji saat ini adalah konsistensi penegakan hukum, integritas jabatan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Bila informasi, dokumentasi, dan permintaan pemeriksaan telah disampaikan melalui jalur resmi, maka berdasarkan pasal 28 FUUD 1945, masyarakat berhak memperoleh kepastian proses. Hukum harus berjalan objektif tanpa pandang jabatan. Pernyataan keras itu disampaikan Prof. Sutan Nasomal di hadapan puluhan pemimpin redaksi media nasional dan internasional di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 13 Juni tahun 2026. Operasi licik di bawah mata hukum. Tim investigasi gabungan dari Jejak Kasus Group dan Yayasan DPP KPK Tipikor melakukan penelusuran lapangan pada Senin tanggal 8 Juni tahun 2026 di Desa Teluk Bakau dan Desa Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Hasilnya mengejutkan. Ekskavator dan mesin penyedot pasir beroperasi tanpa izin. Stok pasir ratusan kubik siap jual ke toko material, pabrik ready mix, dan perusahaan besar di kawasan Galang Batang. Aktivitas berlangsung seperti pabrik legal, terjadwal, terorganisir, dan tanpa rasa takut. Mereka tidak lagi sembunyi. Alat berat menganga lebar. Ini bukan tambang rakyat, ini operasi terstruktur, ujar seorang warga yang enggan disebut identitasnya. Sang raja kecil yang tak tersentuh. Saat dikonfirmasi, seorang pekerja lapangan menjawab gugup. Maaf, Pak, kalau mau konfirmasi, silakan ke Pak Rudi. Beliau koordinator semua tambang di Desa Malang Rapat. Sosok bernama Rudi disebut sebagai koordinator lapangan yang mengendalikan mayoritas tambang ilegal di kawasan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Rudi tidak memberikan klarifikasi, tidak menjawab panggilan telepon, dan tidak membalas pesan WhatsApp. Arjuna Sitepu, investigator Yayasan DPP KPK Tipikor, bagian dari Jejak Kasus Group, sekaligus Ketua Bidang Investigasi DPP Badan Anti Korupsi Nasional Bakornas menegaskan. Informasi ini bukan sekadar laporan biasa. Ini hasil penelusuran berbasis fakta, dokumentasi, dan investigasi lapangan. Kami memiliki bukti awal adanya aliran pasir, alat berat, dan keterlibatan aktor-aktor yang dilindungi sistem. Keheningan aparat, lempar bola panas. Respons aparat sangat memprihatinkan. Institusi respons. Polres Bintan Humas belum ada jawaban resmi mengapa tambang ilegal kembali beroperasi. Satpol PP Kap. Bintan, Pertambangan Kewenangan Provinsi Kepri. Kami tidak dilibatkan dalam penertiban sebelumnya. Ketua Komisi I DPRD Kap. Bintan belum memberikan respons. Dinas ESDM Provinsi Kepri belum ada pernyataan resmi. Prof. Sutan Nasomal mengomentari, ini bukan sekadar koordinasi lemah. Ini adalah ruang hampa hukum. Jika tidak ada satupun institusi yang mengaku bertanggung jawab, maka negara sedang absen di wilayahnya sendiri. Kerusakan ekologis dan kerugian negara. Tambang pasir darat ilegal ini mengakibatkan 1. Kerusakan struktur tanah dan ekosistem UU lingkungan hidup. 2. Amblesan jalan umum, membahayakan pengguna jalan.
3. Perampasan hak masyarakat atas lingkungan sehat Pasal 28 HUUD 1945. 4. Kerugian keuangan negara dari pajak, royalti, dan retribusi yang tidak pernah masuk kas negara. Pasal berlapis, senjata hukum yang tidak DIAHUN. Praktik ini tidak hanya melanggar satu pasal, tetapi setidaknya 5 lapis delik hukum. 1. UU Minerba UU No. 3 Tahun 2020. Pasal 158, penambangan tanpa izin pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. 2. UU Lingkungan Hidup UU No. 32 Tahun 2009. Pasal 98, kegiatan yang mengakibatkan pencemaran kerusakan lingkungan pidana penjara 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Pasal 99, kelalaian mengakibatkan kerusakan lingkungan pidana penjara 3 tahun dan denda 3 miliar rupiah. 3. UU Tipikor UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 2 dan 3, setiap orang yang memperkaya diri sendiri orang lain korporasi yang merugikan keuangan negara pidana penjara seumur hidup atau 4-20 tahun dan denda 200 juta rupiah, 1 miliar rupiah. Pasal 12E, penerimaan hadiah, janji terkait kewenangan pidana penjara 4-20 tahun. 4. UU Pajak UU No. 6 Tahun 1983 Jo. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal 39, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong, dipungut pidana penjara 6 tahun dan denda 4x pajak terutang. 5. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 55 dan 56, penyertaan dan penganjuran tindak pidana, termasuk melindungi pelaku. Pasal 263, pemalsuan dokumen izin, jika ada izin palsu. Pasal 378, penipuan, jika pasir dijual sebagai hasil tambang legal. 6. UUD 1945. Pasal 28F, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28H, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prof. Sutan NASOMAL, ini uji mati bagi Presiden Prabowo. Dalam keterangan eksklusif di markas Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Prof. Sutan Nasomal menyatakan dengan tegas, "Saya tidak berbicara sebagai politisi. Saya berbicara sebagai pakar hukum internasional yang selama 20 tahun mengikuti proses hukum di negeri ini. Hari ini, mata dunia tertuju pada Indonesia, apakah kita serius memberantas kejahatan luar biasa, atau membiarkannya menjadi sistem? Saya meminta Presiden Prabowo Subianto, Ketua KPK Setio Budianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menunjukkan kepemimpinan hukum. Jangan biarkan Bintan menjadi simbol impunitas. Jangan biarkan nama Rudi menjadi legenda kegagalan negara. Negara tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Hukum harus berjalan. Periode penantian sudah berakhir. Sekarang adalah periode tindakan." Kesimpulan redaksi. Hingga berita ini dipublikasikan pada Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026 pukul 0:01 waktu Indonesia Barat. Tidak ada satupun penangkapan. Tidak ada satupun alat berat yang disita. Tidak ada satupun pernyataan resmi dari Polres Bintan, DPRD Bintan, atau ESDM Kepri. Pak Rudi masih bebas, tidak menjawab panggilan, dan tambangnya terus berjalan. Prof. Dr. Kiai Haji Sutan Nasomal, SH.MH, bersama Arjuna Sitepu dan jaringan Jejak Kasus Group, menyatakan akan mengawal kasus ini secara permanen hingga ke meja merah Presiden dan Dewan Pers Internasional. Penutup, seruan permanen. The excavators in Bintan don't need permits. They have something stronger, the silence of a very single institution that was supposed to stop them. Ekskavator di Bintan tak butuh izin. Mereka punya sesuatu yang lebih kuat, keheningan setiap institusi yang seharusnya menghentikan mereka. Jangan beranjak. Kasus ini belum selesai. Ini baru awal puncak gunung es. Laporan utama, Edi Wiono. Jurnalis dan investigasi, Arjuna Sitepu, CPR. Pernyataan resmi, Prof.
Dr. Kiai Haji Sutan Nasomal, SH, MH. Lokasi kejadian, Desa Malangrapat, Kec. Gunung Kijang, Kap. Bintan, Kepulauan Riau. Narasumber, Prof. Dr. Sutan Nasomal SH, MH. Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Pengasuh Ponpes AS SAKI WA+.